Abikun. Perkenalkan, nama saya Rini Jumiati, mahasiswi UIN Raden Intan Bandar Lampung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama, semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang berjudul Interaksi Sosial dan Kelompok Sosial. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu ingin menanyakan apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa namanya? Gak kenal. Oh. Alfi Bu. Alfi. Iya Bu. Dikarenakan apa? Oh, tadi dia bilang dia sempet SMS saya, katanya dia sakit Bu. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial dan kelompok sosial. Sebelumnya, di sini kalian membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Siapa yang sudah tahu tentang interaksi sosial? Saya Bu. Ayo, apa Wira? Interaksi sosial adalah proses komunikasi Bu. Proses komunikasi. Bisa juga interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadi aktivitas sosial Bu. Oke. Oh iya, Ibu lupa, di sini Ibu belum mengabsen. Tadi yang tidak masuk namanya siapa? Alvin ya? Iya Bu. Oke. Aurelia Salsabila hadir. Wira Tama Bangsawan hadir. Hadir Bu. Mahfud Asari hadir. Hadir Bu. Alhamdulillah. Oke, di sini interaksi sosial kalau menurut Ibu adalah suatu hubungan timbal balik antara kelompok sosial dan individu, kelompok dan kelompok antar individu. Kalian bisa mencontohkan tidak individu dengan individu dan kelompok dan individu dan kelompok? Kalau individu dan individu itu satu orang dengan satu orang Bu. Tapi kalau individu dan kelompok satu orang dengan lebih dari satu orang. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya Aurel dengan kami berdua Bu, itu individu dan kelompok. Menjadi kelompok sosial Bu. Pintar. Kalau kelompok dan individu? Sama. Nggak tahu Bu. Kelompok dan kelompok? Kelompok dan kelompok antara grup satu dengan grup yang lainnya Bu. Contohnya tentang? Contohnya tentang ini. Ya, organisasi seperti organisasi Rohis dan bertemu dengan organisasi PMR, bisa juga dengan komunitas ya, komunitas sepeda dengan komunitas motor, ya kan? Iya, Bisa juga kan? Oke. Nah, interaksi sosial juga bisa dimasukkan dengan ciri-ciri. Ciri-cirinya ada yang tahu nggak ciri-ciri interaksi sosial itu seperti apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, Nggak Ibu tahu, yang Bu. menjelaskan ya. Ciri-ciri interaksi sosial itu adalah masyarakat yang membentuk suatu pola hubungan sosial yang relatif baku atau tetap. Apabila interaksi sosial yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu relatif lama dan diantaranya para pelaku yang relatif sama. Pola seperti ini dapat dijumpai dalam bentuk sistem nilai, norma, dan sebagainya. Jadi ciri-ciri interaksi sosial itu individunya atau kelompoknya harus memiliki sikap sopan santun, memiliki norma, tata tertib. Jadi kita menyampaikan sesuatu tentang komunikasi dengan individu lain bisa diterima dengan baik. Banyak sekali kan antara kalian yang ingin memberikan suatu nasihat tapi memberikannya dengan cara yang kurang baik, kadang dengan cara marah-marah. Ada kan di antara kalian? Ada Ada Bu, Bu. ini contohnya Bu. Siapa Iya, Bu, coba? dia, Bu, Wira dia, Bu. Biasanya caranya nggak mau. atau Mahfud? Mahfud Bu. Oh, kalau mau menasehati teman-temannya itu harus dengan cara yang baik agar diterima oleh temannya. Kadang kan kita kalau marah-marah bukannya kita dapat
menasehati malah menyinggung, ya Kak? Betul. Bu, bertanya Bu, Iya, cara menasihati orang dengan baik itu bagaimana Bu? cara menasehati orang dengan baik. Iya Bu. Antara interaksi sosialnya Bu. Ya caranya itu ya saling menghargai, dengan bahasa yang santun, yang sopan, interaksinya, agar individu yang kita ingin memberikan suatu penjelasan itu menerimanya baik. Oh, Oh, seperti itu jadi ya Bu. seperti itu. Jadi penyampaiannya harus baik ya Bu. Iya. Paham gak Wir? Paham gua. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial apa aja. Siapa yang tahu? Kita ada yang tahu. Mahfud tadi Kira bilang apa? Bu. Mahfud tahu nggak Mahfud? Apa Aurel? Saya anak nakal Bu, nggak tahu. Kalau sama ibu nggak boleh jadi anak Nakal. Ini kayak ada. Oh gini Bu, ada dua Bu. apa? Adanya kontak sosial. Oke, Mahfud Sosial apa lagi? kontak. Yang kedua adanya komunikasi. Jadi cuma dari Oke. dua Bu kalau gitu Bu. Iya, adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi syaratnya interaksi sosial itu harus memiliki kontak sosial dan apa? Komunikasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki dua bentuk, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah suatu awal yang terjadinya interaksi sosial dari masing-masing pihak yang saling berinteraksi meskipun tidak saling bersentuhan secara fisik. Jadi kontak tidak harus selalu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dikenal beberapa macam, yaitu menurut cara yang dilakukannya, menurut proses yang terjadi atau tingkat hubungannya, menurut sifat, dan selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan maksud untuk dapat dipahami. Proses komunikasi terjadi pada saat kontak sosial berlangsung. Baik, di antara kalian ada yang memiliki versi atau pendapat tentang syarat terjadinya interaksi sosial? Kayaknya. Mira, Enggak Bu, cukup Mahfud? kayaknya. Kalau saya nggak ada versi Bu, tapi ya. apa yang Ibu sampaikan ada di buku. Di sini adanya kontak sosial dan juga adanya komunikasi. Ya, ada juga. Pengertiannya kalau di buku bagaimana? Kalau di buku sih kontak baru terjadi apabila terjadinya hubungan badannya. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badannya, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyakitinya. Misalkan Bu, Iya. dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut. Apabila dengan perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan lainnya melalui telepon, telegram, radio, dan juga surat. Begitu Bu. Kalau di Oke. Selain syarat dari interaksi sosial juga, di dalam interaksi sosial ada beberapa macam proses interaksi sosial yang menghasilkan dua bentuk, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif adalah proses sosial yang membawa ke arah persatuan dan kerjasama. Proses ini disebut juga sebagai proses yang positif. Beberapa proses sosial yang bersifat asosiatif yaitu akulturasi, asimilasi, dan kerjasama. Merupakan bentuk yang paling utama dalam proses interaksi sosial, karena interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang kelompok orang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Interaksi sosial juga memiliki beberapa kerjasama. Ada yang tahu kerjasamanya antara kalian? Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan kembali. Aku ya, Nggak tahu. Nggak tahu Bu. jelasinnya ini Bu. Oke, kerjasama spontan yaitu kerjasama yang timbul secara spontan. Ada juga yang dimaksud kerjasama langsung, kerjasama yang terjadi karena adanya perintah dari atasan. Ada juga kerjasama kontrak. Seperti apa kerjasama kontrak? Kerjasama yang Ya, baik. yang menggunakan Pinter, materai ya Bu. Aurel. Ya, kerjasama yang terbentuk karena adanya sistem tradisi yang kondusif. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi ada yang tahu pengertiannya seperti apa? Ayo. Wir, Oh, Bu ya. iya Wir. Biar Oke. paham Wir. Nah, Akomodasi. Akomodasi Bu ya. Akomodasi itu
digunakan dalam dua arti Bu, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Oke. Kalau versi Ibu, akomodasi adalah sebagai proses usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk meredakan atau memecahkan konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Di dalam kampus kalian selalu mengalami konflik tidak? Sering. Terkadang iya Bu. Konflik apa saja yang terjadi di dalam kampus, di dalam ruangan kelas ini? Debat Bu, Debat. Debat antara debat Bu antara mahasiswa. yang nggak pendapatnya beda Bu. Oh, Iya. oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses atau interaksi sosial disosiatif, yaitu merupakan interaksi sosial yang membawa ke arah perpecahan adanya beberapa bentuk interaksi sosial. Nah, ini Ibu akan menjelaskan konflik sosial yang tadi kalian bicarakan tentang konflik sosial. Di dalam versi Ibu dapat diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih maupun kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Contohnya seperti apa? Tadi Perdebatan konflik Bu. sosial, Konflik sosial. menyingkirkan temannya ya. Bagaimana? Dia berbeda pendapat itu kan Pendapat, bisa ingin jadi pendapatnya Temannya tidak memiliki Paling- salah komunikasi di dia paling kuat. sudutkan ya. ya bisa Ya, jadi korban bully. tidak ya. Ya, bully bisa juga jadi. bullying Itu nakal selalu itu, Bu. terjadi, itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Selanjutnya adanya persaingan. Persaingan terjadi antara Pedagang dan pedagang. oke. Antara mahasiswa ada persaingan nggak? Ada. ada Bu, Ada. persaingan Meraih untuk prestasi. mendapatkan nilai yang Iya. baik. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari persaingan, yaitu merupakan suatu proses sosial yang melibatkan mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa ancaman atau kekerasan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kontroversi. Merupakan suatu proses sosial yang posisinya berada di antara persaingan dan konflik. Kontroversi dapat berwujud sikap tidak senang baik secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Ada yang belum paham tidak? Sampai sini masih dapat dipahami Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang kelompok sosial. Ayo, kelompok sosial. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu pengertian dari kelompok sosial itu seperti apa? Kumpulan individu, ya bukan Bu, individu kemudian interaksi sosial, bukan. Kalau salah koreksi Bu. Oke, kalau itu sudah mendekati Wira tadi. Kelompok sosial adalah, Ibu jelaskan ya, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. Tujuan dari kelompok sosial yaitu adanya terbentuknya kelompok sosial untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Jadi masyarakat pada saat ini membutuhkan suatu struktur sosial. Struktur sosial adalah yang selalu ada dalam setiap pendidikan, lingkungan, dan komunitas itu selalu ada struktur sosial. Oke. Apakah struktur sosial itu diperlukan Bu untuk apa? Kelompok itu Bu? Struktur sosial itu emang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kelompok sosial, karena setiap kelompok sosial memiliki struktur sosialnya masing-masing. Seperti itu ya Bu. Kelompok selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kelompok sosial lagi. Kelompok sosial kembali, yaitu kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Terbentuknya kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran yang akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka.
secara sosiologis nih, secara sosiologis kejurusannya kita nih, sosiologi. Kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan menjadi secara berulang-ulang. Hakikatnya keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya apa? Aurel. Ya, kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya apa? Karena adanya apa, Wira? Interaksi sosial, Bu. Adanya individu dan masyarakat, bukannya ini. Belajar dulu. Oke, nggak apa-apa. Setiap mahasiswa ibu juga seperti itu, sama-sama saling belajar. Jadi nggak ada yang saling menyudutkan. Bullying itu namanya, Bu. Iya. Oke, di sini ada yang disebut naluri. Siapa yang tahu tentang naluri? Kalian punya naluri tidak? Naluri firasat, Bu. Kita kalau melihat seseorang itu kadang kan kita kasihan, punya simpati, perasaan sama saja seperti naluri. Jadi naluri itu adalah suatu hubungan perasaan seseorang manusia yang memiliki hasrat untuk menjadi suatu dalam masyarakat dan alam. Hasrat itu kemudian membuat manusia hidup secara berkelompok. Jadi naluri juga bisa menjadikan kita sebagai suatu kelompok sosial. Nggak hanya tentang kelompok sosial itu tentang rasa timbal balik, rasa simpati, tapi naluri juga bisa menjadi hasrat kelompok sosial. Dalam suatu masyarakat terdapat beragam kelompok sosial dengan ciri-ciri yang membedakan dengan kelompok sosial lainnya. Suatu kelompok dapat diketahui secara singkat. Kelompok sosial melalui struktur sosial yang terbentuk sebagai suatu sistem secara utuh. Perbedaan kualitas dan ciri anggota yang tidak dapat dijadikan sebagai penentu suatu kelompok sosial. Selain itu, terbentuknya struktur dalam kelompok sosial dapat terwujud jika nilai sosial dan norma sosial diberlakukan kepada masyarakat. Jadi struktur sosial juga terjadi karena adanya apa? Tadi Ibu menjelaskan. Individu masyarakat, Bu. Oke. Pinter ya, Bu. Iya, Wira nanti di nilai Ibu mendapat nilai A. Ayo yang lainnya yang bersemangat dong. Siapa yang banyak menjawab akan Ibu kasih nilai A. Oke. Selanjutnya ada perilaku. Nih perilakunya sama teman bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Nggak jahat. benar. Nggak ada bully-bulian, Bu. Oke, kelompok sosial juga memiliki suatu konflik dan perilaku perilaku individu juga mempengaruhi terhadap kelompok sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kayak kelompok sosial juga dicontohkan tentang apa, organisasi itu, pemuda-pemudi itu, Karang Taruna ya. Karang Taruna juga bisa dijadikan suatu kelompok sosial, dan di situ akan terjadinya suatu konflik dan perilaku individu yang saling bertentangan, tidak bersependapat. Sebaliknya, kelompok sosial juga akan menghasilkan integrasi sosial. Jika tidak ada toleransi, akan terjadinya integrasi sosial antar individu dan kelompok. Oke, baik. Demikian penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan dari kalian yang kurang mengerti? Mengerti semua, Bu. Ayo, Aurel punya pertanyaan. Iya. Ini Aurel mulai mau mendapatkan nilai A ini.
contoh dari imitasi positif dan negatif apa Bu? Oke, imitasi positif. Imitasi positif adalah suatu bentuk perilaku terhadap individu dan kelompok. Jadi contohnya itu seperti ini. Kalian menasehati seseorang dan seseorang itu yang dinasehati menerimanya dengan baik. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya. Ada kalau misalnya yang negatif itu seperti kita menasehati seseorang dengan cara yang tadi awal Ibu jelaskan, dengan cara kasar, marah-marah, itu termasuk imitasi tidak negatif, tidak baik. Ayo apa lagi? Itu Aurel sudah Aku udah paham. Sampai sini materi sudah dapat kami pahami dengan baik Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Semoga kita minggu depan bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alamin. Oke, Ibu akhiri. Maaf jika Ibu dari awal dan akhir memiliki ada omongan yang salah-salah kata, dan pada Allah Ibu mohon ampun, pada kalian Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.